Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ayah, ibu, bapak ibu guru, dan ibu kepala sekolah. Apa kabar? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap bersemangat dalam beraktivitas di rumah. Bapak yakin khusus untuk anak-anak, setelah bangun pagi, telah sudah mandi pagi kan? Kemudian sudah sarapan dan berolahraga. Ya, berolahraganya di lingkungan rumah terlebih dahulu. Ya, kalau siap, berarti tinggal kalian patuhi orang tua dan ikuti schedule kalian untuk kegiatan di rumah. Awas, jangan malas. Kemarin kita sudah bahas mengenai COVID-19 dan persebarannya, mulai dari endemi, epidemi, sampai dengan pandemi. Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk merenungi sebuah surat dari saudara kita dari negara Italia. Negara Italia, negara yang sangat luar biasa kaya, negara yang sangat luar biasa orangnya berpendidikan dan sehat-sehat. Tidak menyangka bahwa negara ini pada akhir-akhir ini menjadi sorotan karena kasus positif virus corona, dan yang kedua juga kasus kematiannya sangat luar biasa. Diawali surat ini menceritakan awal mula COVID-19 diumumkan oleh pemerintah di sana. Masyarakatnya masih tertawa. Mereka menyepelekan. Mereka menganggap bahwa penyakit COVID-19 itu hanya flu yang biasa. Sehingga ya biasa saja. Sehingga mereka tidak ada yang peduli, tidak ada yang pakai masker, cuci tangan apalagi masih jauh. Kemudian pada tahap selanjutnya tanggal 22 Februari tahun 2020 diumumkan oleh pemerintah Italia bahwa yang terpapar positif COVID-19 itu ada 75 orang. Wow. Tapi lagi-lagi masyarakat di sana menganggap sepele. Mereka menganggap itu yang terpapar hanya orang-orang tua saja. Saya masih muda, saya masih sehat. Tidak mungkin saya terpapar. Sehingga masih banyak orang-orang yang menyepelekan. Mereka masih tetap berperilaku seperti biasa. Ke sekolah, bekerja, berkerumun, dan aktivitas lainnya. Mereka tidak sadar bahwa bahaya sedang mengintip mereka. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret tahun 2020, lebih dari 5.000 kasus, tepatnya 5.067 kasus baru orang-orang Italia terpapar oleh COVID-19. Ya, hampir beberapa wilayah, tepatnya 25% dari wilayah Italia mencoba untuk mengkarantina daerah. Tapi sekali lagi hanya 25%. 75%-nya masih saya tidak akan terpapar. Daerah saya tidak akan terpapar oleh virus corona. Sedih ya. Mereka yang 75% ini masih berleha-leha, masih bisa jalan-jalan, kemudian bersenang-senang, ya, tempat-tempat hiburan, kemudian juga sekolah, dan tempat-tempat perekonomian masih jalan. Ya, walaupun sudah mulai ada himbauan untuk mencuci tangan. Tapi himbauan ini hanya jadi himbauan. Tidak ada yang mematuhinya. Ribet kata mereka. Ngapain? Daerah kita kan belum terpapar. Itu hanya bagian kecil, hanya 25% dari wilayah Italia. Tahap selanjutnya ini semakin merajalela. COVID-19 ini sangat pesat sekali. Pemerintah mengumumkan darurat nasional. Ya, rumah sakit di sana dihimbau untuk menambah kapasitas
Semua kamar-kamar dirapikan, disiapkan untuk menampung pasien-pasien baru dari COVID-19. Tapi sayang sekali, karena tenaga dokter dan tenaga perawat di sana itu tidak mencukupi dengan jumlah pasien. Banyak pasien yang mengalami radang paru-paru atau pneumonia. Ada juga pasien yang minta dirawat intensif. Mereka membutuhkan HCU atau membutuhkan ICU. Tapi sayang, jangankan untuk tempat-tempat tersebut, tempat-tempat atau kamar-kamar yang biasa pun tidak bisa menampung, sehingga banyak sekali yang dirawat di lorong-lorong dengan perawatan seadanya. Sehingga dokter pada waktu itu sangat bingung sekali. Jumlah dokter dan perawat yang sangat terbatas tidak bisa mencukupi, harus menangani dan merawat jumlah pasien yang sangat banyak. Apa yang terjadi di sana? Ini yang dialami oleh mereka. Para dokter dan perawat harus menentukan pasien mana yang tingkat kesembuhannya lebih baik, sehingga orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan tidak masuk dalam prioritas ini. Sistem kesehatan dan keamanan kesehatan di Italia pada waktu itu jadi kekacauan, chaos yang sangat luar biasa. Tahapan selanjutnya tanggal 9 Maret tahun 2020. Penderita COVID-19 di Italia mencapai lebih dari 9.000 jiwa. Wow, luar biasa. Sehingga pada waktu itu seluruh kota Italia di lockdown. Masyarakat tidak bisa kemana-mana kecuali untuk keperluan darurat. Semua pengawasan diawasi dengan ketat, baik dari kepolisian maupun dari tentaranya. Semua tempat-tempat ditutup. Hanya tempat-tempat penunjang perekonomian yang tetap masih buka. Alasannya balik lagi, menyelamatkan ekonomi negara. Masyarakat Italia mulai ketakutan. Orang-orang sudah mulai memakai masker, memakai sarung tangan. Tapi masih ada saja masyarakat yang bandel, masyarakat yang nakal, yang sok hebat, sok jago, sok sehat, dan sok kuat. Mereka masih berkumpul, masih berkerumun, tidak menghiraukan arahan dari pemerintah. Miris. Tanggal 11 Maret tahun 2020, pemerintah Italia berubah pikiran. 2 hari di tanggal 9 tersebut, pemerintah mengumumkan semua sistem perekonomian di Italia ditutup. Restoran, tempat pembelanjaan, tempat bermain, sekolah, universitas, semuanya ditutup. Tapi masih ada yang diperbolehkan untuk buka, yaitu supermarket, dalam hal ini untuk menyediakan kebutuhan pokok, dan apotik atau toko-toko obat. Ya, hal ini dilakukan kenapa? Karena ternyata pada tanggal 11 Maret itu terjadi penambahan sebesar 2.000 lebih kasus dalam satu hari. Dalam satu hari itu 2.000 lebih, kurang lebih sekitar 2.313 kasus baru satu hari, bayangkan. Ini yang menyebabkan pemerintah Italia mengumumkan lockdown seluruh wilayah Italia dan menutup semua perekonomian. Masyarakat tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar rumah, kecuali darurat. Itu pun mereka harus mendapatkan surat izin yang mereka harus urus di pos-pos kepolisian yang sudah disebar di lingkungan mereka. Tapi sekali lagi,
orang-orang yang bandel tetap. Makanya pemerintah Italia waktu itu mendenda mereka. Jika tidak patuh, maka mereka didenda, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3 juta rupiah atau 3.300.000 rupiah. Jumlah yang banyak. Hanya untuk keluar rumah saja didenda 3 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan sedih. Tanggal 21 Maret tahun 2020 diumumkan, kita bisa melihat kemarin bahwa jumlah korban meninggal dan jumlah pasien positif virus corona atau COVID-19 ini yang terjadi di Italia ini melebihi jumlah yang ada di negara asalnya, yaitu Cina. Italia menjadi negara yang terpapar paling parah. Karena apa? Karena masyarakatnya dari awal sudah diingatkan oleh pemerintah, tapi mereka tidak mau mendengar. Nah, apa pelajaran yang kita bisa pelajari dari negara Italia ini? Ayo, mendengar dari cerita Bapak mengajar. Ayo, kita mulai. Hari ini kita mulai dari diri kita sendiri. Kita awali dari diri kita sendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Yang paling gampang adalah anjuran pemerintah. Di rumah saja. Beraktivitas. Jaga kebersihan. Jaga kesehatan. Jauhi kerumunan. Dan sekali lagi, kalau kita mendapati di lingkungan tetangga kita ada yang kurang mampu, bahkan mereka yang biasa berpenghasilan harian, yuk kita bantu dengan menyumbang sedikit, membantu mereka dan mengingatkan, hati-hati, jangan keluar rumah. Kalau tidak benar-benar darurat, jangan keluar rumah. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran. Surat dari Italia ini mengajarkan kita penting di rumah. Jadi anak-anak tetap di rumah atau negara kita seperti Italia. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita berdoa semoga musibah virus corona ini cepat berlalu, semuanya selamat, semuanya sehat. Mendekati bulan Ramadan dengan keberkahan bulan Syaban, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua sehat, selamat, semua negara, semua umat di rumah saja patuh terhadap orang. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ayah, Ibu, terima kasih. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا